tidak pernah dibuat tanpa kunci. Demikian pula Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Kembali lagi di channel Irawan Aten. Kali ini kita akan membahas perihal masalah perkawinan campuran dan harta bersama. Seorang wanita warga negara Indonesia berencana akan menikah dengan laki-laki warga negara asing. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait kepemilikan properti dari segi hukum agar tidak ada masalah di kemudian hari? Apabila saudara akan menikah dengan seorang pasangan warga negara asing di Indonesia, maka perkawinan saudara disebut perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan warga negara, dan salah satu adalah warga negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Sedangkan apabila saudara menikah di luar negeri, artinya perkawinan saudara adalah perkawinan di luar Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan undang-undang perkawinan. Selain itu, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing setelah perkawinan memang tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan saudara yang berstatus warga negara asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Padahal merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik, hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan. Oleh karena itu, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing setelah menikah tidak boleh lagi memperoleh hak milik, hak guna bangunan, atau hak guna usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan WNA-nya. Dengan demikian, apabila saudara masih ingin memiliki hak milik atas tanah dengan nama saudara, saudara harus membuat perjanjian kawin agar tidak ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan. Perjanjian kawin boleh dibuat pada waktu sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan, dan hal ini harus dilaporkan kepada instansi pelaksana. Ingat, kebenaran adalah ibu dari keadilan. Oleh karena itu, jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakan bertindak benar dan berpikir benar di luar kebiasaan. Let us see anybody do the things you do.